Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Jumpa lagi di dalam ibadah renungan harian kita di tanggal 17 September tahun 2020. Dan kita akan menyambut hari yang baru, tentu saja dengan semangat yang baru. Dan kita akui bahwa Allah begitu ajaib dalam kehidupan kita sepanjang waktu ini. Baik, sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan hari ini, sekali lagi 17 September 2020, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya yang kami rasakan hingga malam ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk memahami, dan lebih daripada itu untuk mempraktekkan, menghidupkan pekabaran ini dari dalam hidup kami setiap waktu, dari hari ke hari. Inilah doa kami Tuhan, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini 17 September 2020 yaitu rumah tangga, dasar dari misionaris masa depan. Sekali lagi, rumah tangga, dasar dari misionaris masa depan. Dan ayat inti kita 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sekali lagi, 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kinerja tanggung jawab rumah tangga yang setia memiliki pengaruh akibat terhadap manusia. Kemajuan rohani dan kesempurnaan karakter Kristen kita di rumah dibawa ke pekerjaan misionaris kita di luar rumah. Memiliki seluruh baju sirah kebenaran, kita bisa bertempur sebagai prajurit Kristus yang setia. Di rumah, pembuktian harus diberikan untuk kesiapan pekerjaan yang harus dilakukan dengan berlimpah di jemaat. Dengan tekun, hati yang rendah hati, para anggota keluarga harus mencari tahu bagaimana Kristus berdiam di dalam hati. Kemudian mereka dapat pergi dengan seluruh baju sirah diperlengkapi untuk pelayanan Kristus. Penyangkalan diri yang dilakukan di rumah cocok untuk kita bekerja bagi orang lain. Pengembangan kemampuan kita untuk melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menjadikan rumah itu seperti apa yang seharusnya, simbol rumah di surga, mempersiapkan kita untuk melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menjadikan rumah itu seperti apa yang seharusnya. Simbol rumah di surga mempersiapkan kita untuk bekerja di kebun anggur yang lebih besar. Jemaat membutuhkan semua kekuatan rohani yang dibina yang dapat diperoleh, terutama untuk menjaga para remaja, anggota muda keluarga Tuhan. Kebenaran yang dihidupkan di rumah membuat dirinya merasa tidak tertarik akan pekerjaan di luar rumah. Mereka yang menunjukkan karakter Kristen di rumah akan menjadi terang dan bersinar di mana-mana. Pendidikan yang diterima di rumah dalam menunjukkan perhatian lembut satu sama lain memungkinkan kita untuk mengetahui bagaimana mencapai hati yang perlu diajarkan prinsip-prinsip agama yang benar. Tanggung jawab rumah tangga harus dilakukan dengan kesadaran bahwa jika itu dilakukan dengan semangat yang benar, akan memberikan pengalaman yang memungkinkan kita untuk bekerja dalam garis rohani dengan cara yang paling permanen dan menyeluruh. Aduh, apa kiranya yang tidak dilakukan seorang Kristen yang hidup dalam barisan pemberitaan Injil oleh melaksanakan tugas kewajiban setiap hari dengan setia, dengan gembira meninggikan salib, tidak melalaikan sesuatu pekerjaan walaupun tidak cocok sama sekali kepada perasaan-perasaan yang sewajarnya. Para misionaris untuk guru dipersiapkan dengan cara yang terbaik untuk pelayanan di luar negeri
di rumah tangga Kristen di mana Allah dimuliakan, dikasihi, disembah. Di mana kesetiaan telah menjadi sifat yang kedua. Di dalamnya tidak dibiarkan sifat tidak peduli dan sifat yang tidak berketekunan. Di dalamnya dipelihara hubungan yang tenang dengan Allah. Ini dipandang sebagai suatu hal yang penting kepada pelaksanaan yang setia dari segala kewajiban setiap hari. Jadi saudara-saudara, rumah tangga ini adalah merupakan dasar dari misionaris masa depan. Apa maksudnya? Rumah tangga ini dapat menjadi sarana di mana kabar keselamatan, kabar tentang Yesus, kabar tentang salib itu disebarluaskan. Kita ingat renungan kita pada kemarin bahwa keluarga dalam satu keluarga itu harus kuat dan dimulai dari orang tua, kemudian dijangkitkan kepada anak-anak. Maka jika satu keluarga telah kuat agamanya, dia akan menjadi misionaris di tempat di mana dia berada. Kalau semua keluarga adalah beragama dengan kuat, maka akan lebih jauh lagi pancaran kasih dari keluarga itu kepada banyak orang. Maka rumah tangga ini adalah menjadi satu dasar misionaris atau penginjilan kepada banyak orang melalui kehidupan keluarga. Di ayat inti kita diberikan contoh tentang nenek Lois dan juga Eunike. Ini gambaran dari seorang tua, ini mama dan anak, dan kemudian ini diturunkan kepada generasi yang berikutnya. Kehidupan beragama yang kuat, memancarkan kasih kepada setiap orang di sekitar. Panggilan kepada kita pagi hari ini, kalau kita mau menjadi misionaris di tempat kita berada, maka jadilah dahulu misionaris kepada tetangga kita. Kalau keluarga kita, rumah tangga kita adalah rumah tangga Nasrani yang kuat, maka kita akan memberikan contoh kepada keluarga-keluarga kita di sekitar kita. Kita mungkin tidak ber-KKR kepada mereka, tetapi lewat kehidupan kita, orang lain di sekitar kita melihat rumah tangga kita, keluarga kita, mereka akan dikuatkan. Mereka akan mencontohkan rumah tangga kita. Jadi kita hindari ribut dengan tetangga, kita hindari ribut di dalam rumah kita, ribut dengan anak-anak kita, berkelahi, kemudian mengeluarkan kata-kata yang kotor dari mulut kita. Kita tidak menjadi misionaris di tempat di mana kita berada. Mulai dari sekarang, sejak renungan ini, mari kita robah cara kehidupan keluarga kita. Mari jadikan keluarga kita, pagi hari kita sudah worship, orang lain mendengarkan lagu pujian, mendengarkan ayat-ayat hafalan, pasti orang lain di sekitar kita juga boleh dikuatkan. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita. Mari kita kuatkan rumah tangga kita di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Kita akan akhiri renungan kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan yang indah di pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan, tetapi ada komitmen yang baru hari ini. Kami rindu jadikan rumah tangga kami, keluarga kami boleh menjadi satu pekerjaan misionaris, boleh menjadi satu sarana penginjilan di lingkungan kami, bahkan lebih jauh lagi kepada banyak orang di sekitar kami. Kalau kami telah lalai beberapa waktu yang lalu, biarlah hari ini kami ingin lebih berubah lagi, sehingga keluarga kami adalah keluarga misionaris yang dapat membagikan kasih Allah kepada setiap orang di sekitar kami. Kami tidak mampu, tapi kami yakin Tuhan memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba doakan semua pendengar, memberkati kiranya, limpahkan berkat, tambahkan kebahagiaan dalam setiap problema hidup, jalan keluar Tuhan sediakan. Apabila ada duka, Tuhan hiburkan dengan cara Tuhan yang penuh kasih. Tuhan memberkati orang tua, orang muda, anak-anak, bayi-bayi sekalipun dalam keluarga kami. Hamba tidak sebut satu persatu, tapi hamba serahkan seluruh hidup pendengar umat Tuhan ini di mana saja berada dalam tangan Tuhan. Hamba doakan para pendeta, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Injil yang melayani, yang sempat mendengarkan renungan ini. Tuhan juga memberkati. Biarlah ketika kami dengarkan pekabaran firman Tuhan, hati kami tergerak
untuk menghidupkannya, Allah akan selalu berkenan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, berkati kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa besok. Dan biarlah berkat Allah mengalir dalam kehidupan kita semua. Shalom.